Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Kami ucapkan selamat datang pada agenda siang hari ini, agenda sharing session ataupun grup belajar, yang dimana agenda pada siang hari ini merupakan tindak lanjut dari self-assessment yang telah teman-teman lakukan pada Juni lalu, yang bertujuan untuk pemenuhan gap yang mengacu pada self assessment kemarin, kemudian untuk meningkatkan pemahaman rekan-rekan terhadap kelemahan dalam tanda kutip, lagi-lagi mengacu ke self assessment yang dilaksanakan kemarin, dan juga guru belajar serta pemenuhan aspirasi-aspirasi yang telah teman-teman tambahkan pada self assessment kemarin. Baik, pada siang hari ini, modul ataupun kompetensi yang akan dijelaskan yaitu modul terkait kompetensi manajemen dan kultur manajemen yang nantinya akan disampaikan oleh Mbak Adelia Murti selaku analis Unit Center of Excellence Divisi Human Capital. Baik, sebelum kita masuk ke agenda utama, maka kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan agenda pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa cukupkan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, di siang hari ini akan ada Mbak Adel yang nantinya akan menjelaskan terkait kompetensi manajemen dan juga kultur manajemen yang akan memakan waktu estimasi kurang lebih 30 sampai 45 menit. Kemudian nanti agendanya dilanjut dengan sesi tanya jawab yang mungkin nanti dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Mbak Adel terkait base teori, acuan prosedur yang ada di perusahaan, dan juga contoh-contoh implementasi yang ada di HK ini. Nanti silakan kepada teman-teman dapat bertanya langsung kepada Mbak Adel setelah sesi penjelasannya selesai. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kepada Mbak Adel, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk partisipasinya di jam kerja ini gitu. Jadi sebenarnya ini sharing session aja, jadi bukan membawakan materi atau bukan ngajarin gitu ya teman-teman, tapi pengen sharing aja apa yang sudah dipelajari. Beberapa mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu dan ini sudah sering kali kita pakai juga dalam apa ya pekerjaan kita sehari-hari. Jadi ini adalah forum kopi yang sebenarnya sih menurut aku knowledge komunitas praktisi. Jadi kita semua kan praktisi-praktisi HC nih. Nah, sama-sama berkumpul dalam jumlah yang sedikit. Nanti saya mungkin lebih membagikan apa yang saya tahu, tapi nanti lebih ke memantik nih ke teman-teman biar lebih banyak untuk sharing juga gitu. Jadi nanti kalau aku boleh apa namanya bukan merevisi ya kalau aku boleh usul ke Sena juga nanti mungkin aku nggak 30 sampai 40 menit aku akan sharing dulu apa bahan-bahan untuk pemantiknya gitu ya karena teman-teman pasti di sini juga melaksanakannya menggunakan atau sebenarnya terlibat juga di beberapa project culture dan juga em, apa namanya kompetensi manajemen gitu. Nah, tapi kita akan brainstorm bareng sebenarnya permasalahan-permasalahan apa atau isu-isu apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan dan sebenarnya apa nih mungkin yang lebih baik kita bisa lakukan dari em, tentang culture dan juga kompetensi manajemen yang di Hutama Karya ini gitu ya mungkin ya kalau boleh usul. Kalau gitu aku izin share langsung aja. Semoga kelihatan ya teman-teman. Oke, em, jadi aku akan buka presentasi hari ini atau ya pemaparan hari ini dengan apa itu organizational culture. Mungkin teman-teman udah sering mendengar ya culture, budaya, core values gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih budaya perusahaan itu gitu? Dan
budaya perusahaan ini kan pasti dimiliki ya oleh seluruh perusahaan itu, menjadi apa ya, somehow itu adalah competitive advantage juga untuk perusahaan gitu ya. Perusahaan yang culture-nya bagus itu ya pasti akan lebih banyak menarik talenta di luar sana gitu. Kemudian perusahaan juga sekarang berlomba-lomba untuk menciptakan budaya kerja yang sehat, yang saling menghargai gitu kan. Ada banyak sekali program-program kita lakukan terkait culture gitu, dan aku yakin dan percaya teman-teman semuanya udah menguasai tuh technicalities tentang culture akhlak, culture RWP, EWB dan lain sebagainya karena teman-teman yang melaksanakan. Tapi di sini aku pengen ngajak teman-teman buat mungkin balik dulu gitu ya ke konsepnya, sebenarnya culture tuh, organizational culture tuh apa sih gitu. Dan semoga ini juga bisa membuat kita merefleksikan bersama-sama gitu ya, bagaimana sih prakteknya sekarang compare to konsepnya gitu. Jadi kalau berdasarkan teorinya nih, ini ada namanya Edgar Schein gitu ya. Dia bilang culture atau budaya adalah pola asumsi dasar bersama yang dipelajari kelompok saat memecahkan masalah, adaptasi eksternal dan integrasi internal, lalu dianggap baik dan diajarkan ke anggota baru sebagai cara yang benar untuk berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi, organizational culture itu sebenarnya adalah sesuatu yang dianggap benar secara bersama-sama. Kalau gampangnya itu adalah the way we do things around here. Jadi, um, misalnya kita sedang apa ya, apa sih culture-nya di HK ini ya gitu kan, banyak orang yang bertanya-tanya apa sih culture-nya di HK ini. Oh, culture di HK ini misalnya eh kita tuh budayanya saling kolaborasi misalnya. Kita tuh nggak ada sekat-sekat antar divisi misalnya kayak gitu. Cara bekerjanya itu kita cross function dan nggak silo misalnya. Atau budaya kita tuh biasanya adalah top down sih, karena kita budaya BUMN gitu ya. Jadi meskipun kita dibilang apa ya, kolaboratif, kita di level bawahnya kolaboratif, tapi tetap ada top down-nya gitu, karena tidak bisa dipungkiri sebagai BUMN kita eh, apa namanya, ada struktur gitu ya yang hak mengharuskan kita untuk apa ya, mematuhi arahan dari atasan gitu ya, atau dalam hal ini karena BUMN jadi di bawah Kementerian BUMN atau di bawah um, negara gitu ya, jadi apapun yang menjadi mandat negara itu harus kita lakukan. Jadi meskipun kita mengklaim bahwa kita tuh kolaboratif loh, kita tuh atau kita tuh apa ya, semua orang punya kesempatan untuk berpendapat gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa struktur, terus kemudian juga em, apa namanya, ya struktur sih sebenarnya itu kemudian banyak sekali mempengaruhi bagaimana hal itu dilakukan di BUMN atau di Utama Karya, yaitu sistem yang top down itu tadi. Jadi em, nanti kita akan bedakan ya sebenarnya apa yang kita klaim sama yang sebenarnya terjadi itu tuh benar apa enggak sih kayak gitu, atau selaras atau enggak sih kayak gitu. Nah, em, menurut si Shane ini, organizational culture ini tuh punya 3 level, teman-teman. Level yang pertama itu yang paling atas itu adalah artefak. Artefak itu adalah level yang paling kelihatan atau visible gitu. The visible environment including architecture, technology, office layout, and structures. Jadi em, sesuatu yang bisa kita lihat, apa namanya, cara bekerja dari organisasi itu seperti apa sih, itu yang bisa dilihat. Misalnya kayak kalau kita ngeklaim bahwa perusahaan kita tuh culture-nya jauh kolaboratif, biasanya layout tempat duduknya itu tuh nggak yang bersekat-sekat gitu, tapi kayak kita tuh di HC kita ada apa namanya, meja panjang, terus kita bareng-bareng biar ngobrol nggak ada sekat, terus kemudian komunikasinya lebih lancar dan lain sebagainya gitu. Itu bisa kelihatan dari situ. Jadi bahkan dari layout tempat duduk pun itu tuh bisa menggambarkan bagaimana kita bekerja gitu kan, the way we do things here. Terus kemudian teknologi juga misalnya bisa kelihatan kan, kalau emang kita kolaboratif berarti apakah kita menggunakan teknologi yang di apa ya, untuk membantu kita melakukan kolaborasi seperti itu. Kalau kita menggunakan ClickUp, oh kelihatan nih berarti HC eh, kolaboratif nih, culture-nya, culture kerjanya gitu dan lain sebagainya gitu ya.
Nah, tapi di sisi lain tadi ada kontradiksinya ya, apa namanya, misalnya kita bilang kita cara kerja kolaboratif, tapi tetap ada structure, misalnya yang top down itu tadi, itu juga sebenarnya kelihatan sesuatu artefak, sesuatu yang termasuk artefak atau yang kelihatan gitu. Nah, yang lebih dalam lagi sebenarnya yang mungkin nggak terlalu kelihatan gitu ya. Dan itu tuh cara ngelihatnya tuh harus melalui apa ya, investigation kalau di sini ya ceritanya, atau harus diinterview atau harus ditanyain ke orang-orang langsung gitu. Apa sih em, bagaimana sih cara kamu bekerja kayak gitu. Jadi nggak hanya yang bisa kelihatan, tapi kamu harus mendalami lewat proses itu tadi investigation atau interview gitu. Yaitu adalah espoused values. Katanya adalah the reasons, drivers, and rationalizations for why members behave the way they do gitu. Jadi contohnya nih, em, sekarang nih sedang berlangsung HC atau tim coaching culture gitu lagi melakukan yang namanya deep dive interview kepada beberapa perwakilan karyawan gitu ya untuk mendalami sebenarnya leadership culture di HK nih seperti apa sih kayak gitu. Karena kita mau lihat nih kalau em, sebenarnya yang dilakukan leaders itu tuh em, apa namanya, apakah prakteknya itu tuh benar seperti apa yang terlihat gitu ya. Kalau misalnya yang terlihat kan yang bisa kita apa ya, lihat misalnya dari kompetensi leadership gitu ya. Ada kompetensi leadership developing others gitu kan. Terus kemudian ada kompetensi leadership team leadership dan lain sebagainya, strategic orientation gitu ya. Itu kan yang kelihatan ada di prosedur dan bisa dilihat gitu ya. Tapi apakah gitu ya pada kenyataannya semua kompetensi-kompetensi yang disyaratkan itu dilaksanakan day to day-nya gitu. Apakah benar-benar dilakukan gitu. Makanya di sini kita mau cross check nih melalui proses deep dive interview ini kepada beberapa perwakilan leaders kayak gitu. Untuk melihat nih bagaimana leadership culture yang sebenarnya berjalan. Nah, itu contohnya bagaimana kita bisa menggali espoused values ini gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang paling nggak kelihatan teman-teman. Namanya adalah underlying assumptions. Nah, underlying assumptions ini adalah unconscious beliefs that determine how the group members perceive, think, and feel. Ini adalah sesuatu yang sangat abstrak. Ya, misalnya kita bisa bilang nih tadi di interview ya kan, karena kita di proses di interview tadi, um, selama proses kita apa namanya menjawab pertanyaan gitu ya, kita bisa aja tuh mengungkapkan jawaban-jawaban yang mungkin bisa aja kita yakini atau bisa aja kita menjawabnya dengan apa yang seharusnya dijawab dengan benar gitu ya. Tapi belum tentu jawaban itu adalah sesuatu yang kita yakini gitu. Nah, kalau underlying assumptions ini benar-benar apa yang benar-benar sesuatu yang nggak kelihatan ya, belief itu tadi teman-teman. Belief itu bisa tercermin dalam tindakan sehari-hari kita yang mungkin em, apa namanya berbeda dengan apa yang kita ucapkan gitu. Nah, makanya pada akhirnya adalah itu kalau dia bilang ultimate source of values, actions, and motivators in organizations. Kayak gitu. Jadi sebenarnya belief itulah yang merupakan pendorong utama atau source of values yang kemudian bisa menjadi motivator kita untuk melakukan sesuatu gitu ya. Karena kalau kita lihat nih misalnya core values kita adalah amanah gitu ya. Secara artefak nih udah pasti di mana-mana ada apa namanya amanah gitu kan ya, akhlak amanah kompeten dan lain-lain sebagainya. Itu secara artefak tuh kelihatan gitu, oh kita valuesnya amanah. Terus di espouse values-nya ya gitu, ketika kita ditanya kalau misalnya kamu dikasih kerjaan kamu harus seperti apa dan lain sebagainya, kita menjawabnya juga oh ya kita harus apa namanya menyampaikan pekerjaan tersebut tepat waktu sesuai deadlines dan lain sebagainya gitu. Itu kan apa yang kita ucapkan. Tapi apakah apa yang kita ucapkan itu benar-benar kita lakukan dan benar-benar itu sesuatu yang kita yakini, itu akan tercermin dari tindakan kita. Jadi, apakah tindakan kita itu benar-benar amanah? Apakah ketika kita dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit, gitu misalnya, sesuatu yang buat kita sulit untuk memilih, gitu ya, dan sesuatu yang cukup challenging,
menantang itu tadi ya, amanah kita, sifat amanah kita itu tadi, apakah kita bisa benar-benar mengemban amanah itu dengan baik itu, melakukan atau memilih jalan yang sesuai dengan nilai itu tadi, seperti itu. Nah, inilah yang sebetulnya paling menantang gitu menurut saya, untuk benar-benar bisa diubah. Gitu. Nah, makanya di sini ada salah satu implikasi yang penting teman-teman kalau kita lihat dari apa namanya piramida ini aja. Jadi perubahan budaya itu belum bisa optimal kalau kalau cuma menyentuh artefak aja, misalnya bentuknya poster, event, terus kemudian yang mungkin kita lakukan selama ini gitu ya. Karena itu tadi mungkin paling apa ya, paling maksimal itu eh, apa ya, bisa merubah atau bisa memberikan eh, perubahan itu di level knowledge mungkin ya. Knowledge itu berarti di level apa, espouse values itu tadi ya. Jadi kalau ditanya kita bisa jawab gitu sesuai apa yang disyaratkan atau diharuskan gitu ya. Tapi apakah itu bisa benar-benar mengubah itu tadi underlying assumptions kita, belief kita yang sehingga menjadi main motivator kita untuk bertindak sesuai dengan nilai atau sesuai dengan budaya yang di apa ya, yang diinginkan seperti itu. Nah, itu adalah masih menjadi pertanyaan dan ini akan menjadi pemantik diskusi kita nanti kayak gitu. Jadi ini adalah satu antikan diskusi ya teman-teman. Apakah kita udah sampai level situ? Apakah program-program budaya kita saat ini udah sampai menyentuh ke level espouse values dan sampai level ke underlying assumptions gitu. Dan apa buktinya dan bagaimana kita bisa sampai ke arah sana. Nah, itu nanti kita bisa diskusi bareng di situ. Nah, kedua adalah kita lanjut lagi terkait dengan organizational culture. Nah, kalau by theory ini mungkin nggak implementable atau misalnya nggak familiar gitu ya di em, di BUMN mungkin ya. Tapi kalau by theory teman-teman, organizational culture itu kalau menurut Cameron and Quinn itu dibagi jadi empat gitu ya, empat tipe katanya kata mereka. Empat tipe organizational values ini adalah klan, adhocracy, market, dan hierarki. Nah, tempat tipe ini tuh memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda. Kalau tipe klan itu adalah tipe yang orientasinya lebih ke collaborate. Kita tuh saling berkolaborasi. Nah, leaders type-nya itu adalah atasan yang memfasilitasi, kemudian menjadi mentor, dan menjadi team builder gitu ya. Jadi dia lebih ke facilitating gitu ya daripada directing. Terus kemudian value driversnya itu komitmen, communication, development gitu. Dan kemudian theory of effectiveness itu maksudnya adalah apa yang menjadi ukuran baiknya gitu ya adalah human development and high commitment uh, produce effectiveness gitu. Jadi ukuran dari organisasi yang efektif menurut dia, menurut organisasi yang tipe Klein ini adalah ketika orang-orang itu bisa berkembang dan memiliki komitmen yang tinggi untuk menciptakan uh, effectiveness di organisasi mereka ini tadi. Nah, coba teman-teman bisa pikirin nggak apa sih organisasi yang kira-kira punya apa namanya tipe clan atau collaborate ini. Nah, mungkin ada yang mau respon nggak? Organisasi kayak tipe apa sih yang kira-kira tuh tipenya adalah clan atau collaborate gitu. Ada yang mau, ada yang kebayang tipe organisasi yang kayak gimana sih? Apakah itu apa? Belum, kalau belum kebayang lanjut dulu ya. Next tuh adalah misalnya next adalah adokrasi. Adokrasi itu orientationnya adalah create. Jadi um, tipe leader yang diharapkan di organisasi ini tuh adalah inovator, entrepreneur, visionary, gitu ya. Terus kemudian yang mendrive value untuk organisasi ini tuh adalah innovative output, transformation, agility, dan apa yang menjadi ukuran effectiveness di organisasi ini tuh adalah itu tadi Mbak, sebagai seberapa banyak sih kita bisa memproduce inovasi, terus kemudian vision, terus constant change, dan itulah yang menjadi ukuran dari effectiveness perusahaan ini. Contohnya apa untuk adokrasi ini? Paragon, iya nggak Mbak?
Paragon bisa, Paragon. Paragon tuh karena dia punya value ini ya, apa namanya, inovasi terus gitu ya. Iya, terus Tapi skill betul itu people. adalah salah satu value. Tapi aku juga bisa nambahin mungkin startup gitu ya teman-teman, karena dia kan terus inovasi terus untuk ini ya apa namanya survive, dia harus terus berinovasi gitu ya. Nah, itu bisa juga tadi. Tapi kita bisa lihat juga nanti Paragon itu apakah dia strukturnya itu tuh lebih ke mana nih? Apakah dia market gitu ya atau si adokrasi ini tadi gitu. Karena dia kan berinovasi untuk memperluas market dia kan. Nah, coba kita lihat yang di bagian market ini. Kalau tipe yang selanjutnya adalah market gitu. Market itu orientasinya dia tuh untuk compete gitu ya, untuk dia masuk ke pasar baru atau dia berkompetisi di pasar gitu ya. Sehingga leader types-nya itu harus yang hard driver, terus competitor sama producer. Artinya dia harus yang achievement orientation-nya tuh tinggi gitu. Karena di sini dia harus compete di pasar yang ketat gitu. Nah, contohnya, contoh value drivers mereka itu adalah market share, goal achievement, dan profitability. Jadi dia selalu dituntut untuk profit, profit, profit gitu ya. Terus apa yang menjadi em, nilai effectiveness mereka tuh adalah aggressively competing and customer focus gitu. Nah, ini adalah nilai dari effectiveness, organizational effectiveness mereka gitu. Nah, makanya tadi apa namanya ketika Ninda ya tadi bilang itu Paragon, Paragon apakah dia fokus kepada inovasi untuk apa namanya hanya untuk menciptakan inovasi atau mereka emang mau agresif di market gitu. Itu emang perlu pendalaman atau studi lebih lanjut ya, tapi kita bisa kebayang lah kira-kira organisasi-organisasi yang tipe-tipe ini tuh seperti apa. Terus kemudian yang terakhir adalah hierarki. Nah, ini mungkin paling simpel ya karena apa namanya? Kita semua mungkin ada di organisasi hierarki ini. Tipe organisasi ini orientationnya itu adalah control. Jadi a lot of control, terus top down gitu ya. Makanya tipe-tipe leadersnya itu adalah koordinator, monitoring, organizer gitu. Karena semua arahan itu udah dari atas. Jadi kita tinggal leadersnya tuh tinggal kayak memastikan bahwa arahan itu dilaksanakan sampai di level bawah gitu kan. Nah, value driversnya itu efficiency, terus timeliness, consistency, and uniformity. Jadi memastikan kualitas, terus memastikan semuanya itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan gitu ya. Terus theory of effectiveness-nya adalah control and efficiency with capable uh, with capable processes reduce effectiveness. Nah, berarti intinya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa ada efisiensi di situ. Gitu. Nah, sebetulnya teman-teman ini dari keempat tipe ini itu dibagi menjadi atau apa ya tipe besarnya itu adalah dua atau constraint-nya itu ada dua. Yang pertama adalah apakah dia itu tuh fokus ke internal atau eksternal gitu. Nih yang sebelah kiri itu kan adalah internal internal maintenance atau internal fokus gitu ya. Kalau yang sebelah kanan tuh external fokus. Nah, terus kemudian apa ya aspek yang kedua adalah apakah dia itu lebih ke apa ya menekankan pada individual flexibility yang atas atau stability control gitu. Nah, empat aspek ini itu tuh yang menentukan apa namanya si keempat apa namanya framework ini gitu. Jadi misalnya kita ngelihat si clan. Clan itu berarti individuality flexibility-nya tinggi dan dia lebih fokus ke internal maintenance gitu. Nah, apa sih itu contohnya ya? Makanya dia lebih fokus ke human development-nya. Jadi gimana sih apa namanya organisasi ini tuh terus bertumbuh, human inside the organization itu tuh terus bertumbuh dan memastikan bahwa adanya individual flexibility. Nah, bedanya kalau dengan adokrasi, si adokrasi ini tuh dia memastikan adanya individuality flexibility, tetapi dia fokus ke eksternal. Jadi untuk create, untuk inovasi, untuk sesuatu yang dia jual gitu kan. Apa namanya? Artinya dia ya memposisikan dirinya ya seluruh apa ya fleksibilitas individu itu memastikan bahwa
inovasi itu tercipta, terus kemudian bisa dia apa ya pasarkan gitu kan dan untuk menjadi pemasukan dia kayak gitu. Itu bedanya. Nah, tadi makanya bedanya adokrasi sama market tuh apa? Nah, mereka tuh sama-sama kan, mereka sama-sama mau masuk ke market, mereka sama-sama mau external positioning gitu ya, memperkuat posisi mereka di apa namanya eksternal atau di market gitu ya. Tapi yang satu caranya adalah dengan meningkatkan individual flexibility. Kalau yang market itu lebih ke bagaimana menjaga stability of control gitu, sehingga tadi tuh lebih apa namanya efisien, lebih efektif gitu ya, eh, lebih menjaga profitability itu gitu. Nah, yang hierarki itu low individual flexibility, low individual flexibility dan fokus ke internal maintenance. Jadi kalau bisa kita lihat hierarki itu mungkin lebih ke government gitu kali ya. Terus kemudian kalau yang client and kolaboratif itu lebih ke apa namanya semacam organisasi non-profit gitu. Adokrasi itu mungkin startup gitu ya. Terus kemudian kalau market itu lebih ke mungkin perusahaan-perusahaan ya FMCG kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, kalau menurut si Cameron and Quinn ini, si organizational culture ini tuh nggak berdiri sendiri atau kamu nggak bisa dikelompokin cuma clan doang atau adokrasi doang atau hierarki doang atau market doang gitu. Tapi organisasi itu bisa kombinasi dari keempatnya gitu. Jadi apa namanya keempat ini tuh bisa menjadi aspek dari organizational culture. Tergantung apa? Tergantung strategi bisnis, tergantung apa namanya apa yang ingin dicapai dari bisnis itu sendiri. Nah, contohnya nih aku pernah menggunakan framework ini untuk waktu itu menganalisis apa namanya organizational culture-nya Kementerian Keuangan tuh apa sih gitu. Udah pasti heavy di hierarchy and control gitu kan. Nah, terus kemudian dia tapi ada a little bit of plan and kolaboratifnya, a little bit of apa namanya adokrasinya gitu. Tapi dia sedikit di marketnya karena dia nggak apa namanya nggak nggak fokus pada profit gitu. Nah, contohnya tuh kayak gini teman-teman. Nanti ada ukurannya, tapi itu mungkin next aja ya terlalu detail. Tapi intinya adalah ini tuh bisa kita pakai tools ini untuk melihat eh, current atau existing culture kita tuh seperti apa dan desired culture kita tuh seperti apa gitu. Contohnya itu adalah salah satu instrumen yang bisa kita lihat untuk menentukan organizational culture ini. Oke, next. Em, Kemudian apa sih bedanya core values and culture? Ini salah satu yang bisa menjadi eh, poin diskusi kita juga ya teman-teman. Kan sekarang kita kenal core values akhlak gitu ya. Dan tapi apakah akhlak itu adalah culture? Nah, itu dia. Core values itu kalau berdasarkan beberapa riset itu adalah seperangkat prinsip yang perusahaan nyatakan sebagai kompas dan yang dianggap penting atau benar gitu. Nah, itu bisa dituangkan dalam dokumen resmi ya seperti core values kita gitulah ya. Jadi eh, sifatnya itu adalah normatif dan aspiratif gitu. Yang kita harapkan atau desired values-nya itu seperti apa. Kalau corporate culture itu lebih ke apa yang perilaku nyata yang dilakukan sehari-hari gitu. Jadi bagaimana cara orang bekerja, cara orang mengambil keputusan, cara orang berkolaborasi dan lain sebagainya, termasuk juga aturan-aturan yang tidak tertulis gitu. Jadi sifatnya culture itu adalah apa yang nyata, apa yang kelihatan, observable gitu, terlihat dari kebiasaan, sistem dan konsekuensi seperti itu. Nah, berarti pertanyaannya apakah core values sama dengan culture gitu? Atau apakah core values itu sebenarnya adalah desired, apa yang ingin kita tuju gitu kan? Dan sebenarnya kita pengen membawa culture perusahaan kita ini tuh ke arah values yang kita inginkan tadi gitu. Pertanyaannya, apakah sekarang sudah seperti itu? Nah, apakah masih ada gap antara corporate culture dan juga core values yang kita inginkan ini? Nah, itulah yang nanti kita bisa diskusiin bareng-bareng. Nah, masuk ke bagaimana core values dan juga cultures ini drive competencies.
Nah, tadi kan udah disampaikan tuh kalau culture itu menentukan standar perilaku apa yang baik, what good looks like gitu ya. Terus kemudian norma eksekusi dan lain sebagainya. Culture juga tadi menentukan prioritas tipe-tipe kompetensinya seperti apa kalau berdasarkan teorinya competing value framework-nya si Cameron and Quinn itu. Misalnya tipe hierarki itu kompetensinya harus orang yang compliance, terus proses disiplin, risk control, karena tadi dia lebih fokus ke em, apa namanya controlling ya tadi. Kemudian kalau market dia harus tipenya adalah kompetensi yang result oriented, customer focus, execution speed. Gitu. Kalau yang clan tadi dia tipenya adalah yang collaboration, coaching, conflict management gitu ya. Kemudian kalau yang advocacy itu lebih ke innovation, experimentation, dan problem solving. Nah, ini dia yang kemudian menjadi dasar ya untuk kita menentukan apa yang kita sebut sebagai kompetensi model gitu. Kompetensi model ini dipengaruhi tadi tuh selain juga culture-nya, tapi juga arah strategi bisnisnya. Kita tuh mau kemana sih? Kita tuh apa sih competitive advantage kita tuh apa sih atau competing values-nya kita tuh apa sih gitu. Nah, itu menentukan kompetensi apa yang harus kita miliki atau yang menjadi model gitu ya untuk perusahaan kita. Nah, ini sebenarnya sih kompetensi itu apa dan kompetensi model itu apa. Kalau kompetensi itu adalah skill, trait, dan perilaku. Sebenarnya knowledge, skill, and behavior sih ya biasanya. Knowledge, skill, attitude yang mendorong hasil kinerja yang diinginkan. Tapi kompetensi itu bukan kinerja, teman-teman. Karena kompetensi adalah kualifikasi atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Sementara kinerja adalah hasil nyata dari pekerjaan. Jadi, kompetensi itu adalah bahan bakarnya kita atau bekalnya kita untuk melakukan pekerjaan, tapi belum tentu orang yang punya kompetensi itu bisa apa memiliki performance yang bagus gitu. Makanya kalau di Nine Box itu kan ada sumbu yang berbeda ya antara potensi dan juga performance. Ada banyak hal yang mempengaruhi kinerja itu bisa bagus apa enggak meskipun kita tuh punya potensi atau kompetensi yang bagus seperti itu. Nah, tadi itu ya sudah dijelaskan bahwa setiap organisasi punya set of kompetensi yang berbeda-beda. Itu tergantung dari visi, misi, values, strategi bisnis, dan lain sebagainya. Nah, kalau kompetensi model itu adalah eh, menentukan kompetensi inti yang membedakan apa itu eh, excellent performer atau performa unggul gitu ya. Kita bisa bilang itu people model atau kompetensi model gitu ya. Tapi intinya adalah itu adalah a set of competencies yang bisa kita bilang itu menjadi apa ya syarat-syarat utama yang harus dimiliki oleh seluruh karyawan di perusahaan untuk bisa menjadi performer yang unggul atau untuk bisa berkinerja di perusahaan tersebut seperti itu. Nah, kompetensi model ini menjelaskan apa itu knowledge, skill, dan behaviornya agar seseorang itu bisa berhasil dalam suatu pekerjaan gitu. Dan dia juga menghubungkan budaya organisasi dengan tuntutan kinerja atau itu performance. Nah, kompetensi model itu nggak apa namanya bukan skill inventory gitu ya, tapi dia hanya fokus kepada beberapa perilaku kunci saja atau beberapa kompetensi kunci saja gitu. Dan ketika seseorang itu konsisten menunjukkan perilaku kunci tersebut, nah kita bisa bilang dia kompeten atau dia adalah em, apa ya, ya dia bisa menunjukkan konsistensi eh, di kompetensi itu gitu ya, baru kita bisa bilang dia kompeten. Nah, tadi udah sebenarnya sama aja. Ini karakteristik kompetensi, ada skill, knowledge, trait, motives, dan self-concept gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada building blocks of effective performance. Yang atas itu skill, knowledge, experience gitu ya. Itu lebih gampang untuk di-develop ya. Bisa kita latih melalui training dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang menjadi fokus kita untuk kompetensi. Tapi yang paling susah itu adalah yang di bawah. The abilities, traits, values, interest, motivation seperti itu. Itu yang tadi termasuk dalam yang levelnya paling bawah, bawah tadi ya, yang assumption, underlying assumption itu tadi. Termasuk traits itu juga. Jadi ini yang lebih sulit untuk dikembangkan gitu. Kalau skill, knowledge, and experience itu bisa observable kan teman-teman.
Bentar, izin minum. Nah, bagaimana sih tadi eh, kompetensi itu bisa menghasilkan kinerja? Jadi kompetensi tadi kan belum tentu kompetensi tidak sama dengan performance gitu ya. Orang yang punya kompetensi belum tentu dia bisa berkinerja dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa berkinerja dengan baik? Kita harus punya yang namanya effective behavior. Effective behavior itu terdapat apa aja sih ininya kombinasinya gitu ya. Yang pertama dari orangnya. Orang atau person. Person itu punya kompetensi yang memang dibutuhkan gitu ya, knowledge, skill, and behavior itu tadi. Kedua, orang ini punya role. Role ini bukan menghasilkan, role ini punya authority atau kewenangan untuk bertindak. Nah, di mana dia itu mempengaruhi tingkat kompetensi dari si orang ini gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang pengaruh adalah positionnya dia, karena position ini menentukan responsibility atau tanggung jawab atas hasil yang akan diciptakan gitu. Responsibility ini itu bisa didapatkan dari proses job analysis, kemudian menghasilkan job description dan juga job requirement. Intinya adalah position tadi itu bisa didefinisikan dari proses job analysis ini tadi. Nah, kombinasi dari ketiganya, role, person, and position itu bisa membentuk effective behavior ya, ketika semuanya itu fit atau cocok gitu ya. Barulah ketika dia bisa menciptakan effective behavior, dia baru bisa menciptakan kinerja yang baik gitu tadi. Nah, kategori of kompetensi itu ada technical kompetensi, managerial kompetensi, interpersonal kompetensi. Mungkin teman-teman udah tahu semua ya, technical kompetensi itu yang job specific, knowledge and skills. Managerial itu bagaimana eh, seseorang itu mengatur atau mengelola pekerjaannya, termasuk planning, decision making, organizing, dan lain sebagainya. Kalau interpersonal kompetensi itu lebih ke soft skill gitu ya, dan bisa termasuk dalam individual personality-nya. Mungkin langsung aja kompetensi model HK nih yang terbaru nih kayak 2025 ini seperti ini teman-teman. Jadi ada kompetensi strategic leader, itu ada 10 kompetensi strategic leaders. Ini kompetensi sesuai dengan stakeholder gitu ya dari arahan Kementerian BUMN. 10 kompetensi strategic leader ini sama dengan SKD BUMN standar kompetensi direksi BUMN ada 10 gitu ya. Nah, ini hanya untuk kompetensi BOD -1 dan -2 di utama karya gitu ya. Jadi kalau yang mereka masih levelnya di bawah BOD -2 dan BOD -2 itu belum diukur dengan kompetensi strategic leader ini, tapi masih diukur dengan kompetensi yang di bawahnya ini, kompetensi inti dan juga kepemimpinan seperti itu. Nah, kompetensi inti mungkin teman-teman juga udah, teman-teman HC apalagi ya, udah memahami banget ini apa aja kompetensi inti kita, ada integrity, shape and orientation, teamwork, customer focus, learning agility, dan technology and digital mindset. Untuk kepemimpinannya ada 4, strategic orientation, directiveness, team leadership, dan juga development others. Ini kita punya 10 ya kompetensi inti dan juga kepemimpinan yang selalu menjadi dasar kita untuk kita evaluasi gitu ya, yang kita assess seperti itu. Nah, kalau kompetensi spesifik ini memang nggak di apa ya, nggak diformalize gitu ya, tapi kompetensi ini tuh merupakan kompetensi soft sih sebenarnya teman-teman. Kayak analytical thinking, impact and influence dan sebagainya. Kemudian kompetensi teknis ini adalah kompetensi yang tadi tuh sesuai dengan job functionnya masing-masing dan didefinisikan berdasarkan yaitu tadi fungsionalnya masing-masing seperti itu. Saat ini yang sudah diformalize itu baru kompetensi strategic leader, inti dan juga kepemimpinan. Kompetensi teknis itu masih dalam proses pendetilan lagi gitu ya teman-teman, meskipun saat ini udah ada draftnya. Nah, level of proficiencies. Jadi setelah ada tadi itu kompetensinya apa saja, kita harus menentukan juga kedalaman dari pemahaman seseorang terhadap kompetensi itu seberapa dalam sih gitu ya. Dan di HK itu punya 4 level. Gitu ya, ada basic, intermediate, advanced, dan juga expert. Dan di setiap level ini itu tuh ada keterangannya gitu ya. Apa saja sih
behavior atau indikator perilakunya gitu ya ketika kamu dianggap apa ya masuk di level basic misalnya atau level intermediate gitu ya. Nah, tapi untuk keterangan ini masih general ya, teman-teman. Jadi ini masih general bisa diimplementasikan ke seluruh em, apa namanya kompetensi teknis sih ini. Kalau ini lebih ke kompetensi teknis. Kalau di kompetensi sebelumnya untuk yang inti dan juga kepemimpinan untuk setiap levelnya itu udah ada spesifik measurementnya atau spesifik indikator perilakunya. Tapi kalau yang level of proficiencies yang ini itu untuk khusus untuk kompetensi teknis gitu ya. Karena kompetensi teknis tuh banyak banget dan juga yang menjadi kendala itu adalah mendefinisikan indikator perilaku untuk setiap kompetensi teknis. Itu yang masih menjadi PR saat ini. Mungkin nanti teman-teman dari yang kemarin terlibat dalam penyusunan kompetensi itu bisa sharing juga apa sih kendalanya gitu. Nah, kalau dari yang pernah saya coba sendiri gitu ya adalah menurunkan atau mendetilkan level of proficiencies ini ke dalam level sorry, ke dalam kompetensi teknis gitu ya. Itu pernah dipilotkan di kompetensi teknis HC. Yang mungkin teman-teman kemarin juga udah lihat gitu ya waktu melakukan self assessment gitu. Ada HC kompetensi framework di mana di situ ada tuh pendetilan skill, knowledge-nya seperti apa, setiap levelnya harus bisa apa aja dan lain sebagainya gitu. Nah, em, ketika kita bisa mendetilkan sampai di level itu, maka kita bisa melihat nih, misalnya ada gap kompetensinya di mana, apa yang perlu dikembangkan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tapi itu masih jujur masih menjadi kendala dan masih menjadi PR untuk kita nih tim HC untuk mendetilkan kompetensi teknis karena ini akan menjadi apa ya breakthrough banget kalau kita bisa dapat atau kita bisa mendetilkan level of proficiency di kompetensi teknis gitu. Nih contoh kompetensi saya yakin teman-teman juga udah sering melihat gitu ya kayak gini. Nah, ini jenis-jenis assessment dari kompetensi sebenarnya ini sekelibat aja ya teman-teman. Maksudnya ini nggak akan dibahas terlalu detail karena kita fokusnya ke culture dan juga kompetensi. Tapi kompetensi ini kan apa ya kita assess gitu ya apakah seseorang itu tuh kompeten atau tidak gitu. Nah kalau untuk yang jenis-jenis apa ya, assessmentnya itu ada personality based assessment, ada knowledge based assessment, dan behavior based assessment. Nah, kalau personality based assessment itu untuk mengassess personal and capabilities and also values itu bentuknya adalah psychometric test. Kalau knowledge based assessment itu personal qualification. Biasanya tesnya adalah written observation, interview, on technical competency gitu ya. Jadi ini memang untuk mengetes technical kompetensi. Nah, tapi kalau yang biasanya kita lakukan itu untuk kompetensi yang inti dan juga leadership itu biasanya kita behavior based assessment gitu. Tesnya adalah melalui assessment center, BEI atau behavioral event interview dan juga job simulation gitu. Itulah yang apa namanya jenis assessment yang bisa mengakses si kompetensi ini gitu. Nah, ini assessment tools-nya tadi beberapa ini sama sih sebenarnya. Jadi semakin ke kiri tadi ya, semakin personality based assessment itu tuh semakin not observable characteristics. Sementara semakin ke kanan tadi competency based assessment tadi ya, itu tuh lebih ke observable behavior or sampling gitu. Jadi jenis assessment-nya itu adalah mengakses apa namanya behavior yang memang bisa diobserve. Nah, mungkin langsung aja ke sini gitu ya. Kapan sih kita menggunakan assessment center? Karena kita fokusnya ke kompetensi gitu ya. Dan memang tools untuk assessmentnya adalah assessment center. Nah, itu tuh adalah di proses selection, career development, succession planning gitu ya. Terus kemudian juga biasanya untuk level-level manajerial dan supervisory. Karena untuk mengakses leadership competencies gitu ya. Terus kemudian bisa juga untuk mengakses pekerjaan yang involve soft skills, kemudian untuk promosi dan juga development opportunities um, dan juga bisa ketika yang metode lain itu tidak atau fail gitu ya. Nah,
Assessment center ini bisa misalnya ada dua ya untuk selection itu tujuannya adalah untuk memprovide opportunity kepada partisipan dalam mendemonstrate kompetensi yang relevan terhadap job yang dia tuju gitu ya, successful performance on the job gitu. Kalau untuk career development or succession planning itu tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa melihat apakah seseorang itu tuh bisa memiliki kompetensi yang di required gitu ya, yang disyaratkan untuk apa namanya di jabatan yang di atasnya gitu ya. Di jabatan yang di atasnya dan bagaimana kita bisa melihat development areanya tuh di mana gitu, development areanya di mana sehingga itu bisa menjadi bahan atau input untuk individual development plan. Jadi gimana kita bisa mempersiapkan em, apa namanya kandidat ini tadi, yang kandidat suksesor ini tadi untuk bisa fit gitu ya di jabatan yang dia tuju atau jabatan targetnya. Nah, seperti itu mungkin ya untuk terkait culture dan juga kompetensi dan correlationnya seperti itu dan sampai nyerempet sedikit tentang assessment center karena nyangkut terkait dengan apa namanya kompetensi. Mungkin dari teman-teman ada input, masukan dan lain-lain pertanyaan dan tadi ada beberapa pancingan-pancingan gitu ya yang mungkin bisa kita discuss bareng-bareng. Dan teman-teman yang melaksanakan atau yang jadi PIC terkait dengan assessment, kompetensi, mungkin juga tim learning, tim rekrutmen, tim culture gitu. Monggo banget please em, apa namanya memberi tanggapan gitu. Demikian teman-teman, terima kasih. Habis suara. Baik, terima kasih banyak Mbak Adel atas penjelasan yang komprehensif dari huruf ke hilir mengenai kompetensi dan juga culture management. Silakan teman-teman, apabila ada yang ingin didiskusikan ataupun pertanyaan yang ingin dilontarkan ke Mbak Adel, silakan. Dia mau tanya, Siapa Silakan ya? Mbak Ninda. ya Iya, dari silakan yang Mbak. tadi 4 jenis itu ya Mbak yang klien, advokasi, Kok hilang ya suara Ninda? Mbak Ninda suaranya hilang. halo, ternyata ada Iya nih, teknis. Hilo. Dia baru jadi tadi yang dari 4 jenis itu, yang klien adaptasi lalala itu, um, kayak Rana tadi tadi saya tanya dia kan innovation dan juga market oriented gitu kan, corporate gitu. Nah, mungkin nggak sih satu organisasi, khususnya satu perusahaan itu uh, culture-nya tadi bukan cuma satu, tapi bisa mix berbagai macam. Um, Bisa aja sih. Yes, Tadi sih. bis. Iya, iya. Setuju nih, bisa banget. Jadi emang izin share lagi ya. Bisa banget nih. Jadi emang kalau katanya si Cameron ini, Cameron and Queen, aduh, sorry, sorry. Dengar. Oke. Kalau kata Cameron and Queen ini emang kita tuh nggak bisa mengelompokkan sebuah organisasi tuh di satu aja gitu dari 4 ini gitu. Mereka pasti punya apa ya a little bit part of everything gitu. Makanya kayak si contoh yang di sebelah kanan ini waktu itu aku mencoba mendiagnose eh, culture-nya Kementerian tadi ya Kementerian Keuangan gitu ya. Karena salah satu case yang aku angkat tuh tentang Kementerian Keuangan. Nah, kalau yang berdasarkan diagnosis ini gitu, jadi si OCHI ini, Organizational Culture Assessment Instrument ini, dia tuh ada kayak beberapa pertanyaan gitu, eh, yang nanti kita tuh nilai gitu persentage-nya. Beberapa pertanyaan itu adalah indikator apakah kamu, apakah organisasi ini tuh seberapa banyak sih dia punya porsi klan gitu, seberapa banyak dia punya porsi adokrasi, seberapa banyak dia punya porsi market dan hierarki gitu. Nanti kita melakukan assessment, terus kita kasih nilai gitu, percentage, terus nanti jadilah dia spider, apa yang namanya, spider diagram kayak gini. Jadi dia kita bisa lihat kecenderungannya itu tuh di mana sih, artinya banyak nilai tingginya tuh di mana sih gitu.
Nah, kalau yang dari kementerian ini, dia ternyata banyak tingginya itu tuh di hierarchy and control ternyata gitu. Tapi dia tuh juga ada loh clan-nya gitu, kolaboratifnya karena mungkin dia punya value yang apa namanya percaya pada human development karena dia juga apa namanya bagian HC-nya itu juga sangat salah satu yang paling baik gitu ya di level kementerian gitu. Kemudian dia juga ada tuh sedikit market and compete-nya karena dia tuh kalau nggak salah karena dia ada apa ya ada karena dia juga revenue generator juga kan dari pajak dan sebagainya kayak gitu. Jadi dia ada tuh yang kempitnya gitu lah pokoknya. Tapi sedikit gitu. Ada beberapa indikatornya. Nah, di sini itu ada adokrasinya juga sedikit karena mereka juga mengedepankan terkait inovasi gitu. Karena mereka juga banyak inisiatif-inisiatif inovasi internal seperti inovasi teknologi gitu dan lain sebagainya. Nah, ini ceritanya kita lagi mendiagnose nih waktu itu si Kementerian Keuangan ini pengen ada inisiatif untuk menciptakan transformasi digitalisasi dan data driven. Jadi segala keputusan apa namanya keputusan di organisasi atau keputusan di Kementerian Keuangan itu harus berbasiskan data. Itu udah dari inisiatif tahun 2023 or something gitu. Tapi itu jadi salah satu case tadi yang aku pelajarin. Nah, dari culture-nya dia yang heavy banget di hierarki ini. Nah, kita menganalisis nih waktu itu perubahan budaya apa yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan agar dia itu bisa mendukung inisiatif strategisnya untuk lebih data driven dan juga melakukan transformasi digitalisasi itu. Nah, kalau bisa dilihat yang bentuknya biru itu apa namanya garis biru itu adalah uh, present ya apa namanya kondisi existing culture saat ini gitu. Tapi kita tuh pengen atau preferred atau desired culture-nya itu tuh yang ada itu tuh titik-titik merahnya itu. Jadi kita pengen less hierarchical, makanya itu ada penjelasannya we need less of rigidity, fragmentation, delays, reactive approaches karena kita mau melakukan transformasi dan digitalisasi gitu. Nah, kita butuh less apa namanya rigidity karena kita pengen shifting to more advocacy culture gitu. Advocacy culture itu elemennya apa aja? Contohnya adaptability, proactive approaches, agility, and faster decision making, dan juga cross-functional collaboration gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh culture berarti value-value apa sih yang perlu kita suppress gitu, dan value-value apa aja yang perlu kita increase kayak gitu. Tapi bukan berarti ketika kita mau shifting gitu ya into a more advocacy culture, itu kita meninggalkan em, hierarchy culture itu karena mau nggak mau by structure dan by type of organization Kementerian Keuangan itu tuh by nature adalah hierarki gitu. Nah, kita tetap membutuhkan value-value hierarki. Contohnya adalah structure, accountability dan stability untuk tetap menjaga atau menyeimbangkan em, apa namanya organisasi itu sendiri di tengah meskipun tetap adanya transformasi dan inovasi itu tadi. Gitu sih Nin. Jadi apa namanya pengelompokan culture-culture itu bukan kayak kamu tuh culture-nya tuh klan aja atau adokrasi aja gitu. Tapi dia tuh lebih ke kamu tuh punya kecenderungan kemana sih dan kamu tuh mau misalnya kamu mau ada perubahan budaya gitu misalnya culture change atau culture transformation, kamu tuh mau lebih ke arah apa sih kayak gitu. Itu sih Nin, semoga menjawab. Thank you, Mbak Adel. Yoi. Sip, thank you Mbak Adel. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin didiskusikan ataupun ditanyakan? Silakan. Kalau teman-teman tadi ada yang pertanyaan pemantik ini sih. Kira-kira nih teman-teman yang ada nggak ya teman-teman atau siapapun sih bebas. Em, Gimana sih caranya kita bisa punya inisiatif
apa ya, program-program budaya yang nggak hanya menyentuh level artefak aja, tapi juga sampai ke espouse value dan juga underlying assumptions tuh mungkin jadi pemantik buat teman-teman. Silakan, ada yang mau ini nggak sharing nggak? Silakan, Joza, Juza. silakan. Kalau Mbak, aku tuh mau nanya agak, ini lebih kayak juga concern aku. Jadi kan kalau misalnya kita udah belajar dari kecil kan kalau ya sebenarnya kita nggak bisa mengubah culture kalau misalnya kita nggak bisa mengubah sistem belajar. Kita memang bisa kita di tempat sendiri itu kan masih udah ada beberapa program yang jalan tapi sebenarnya nggak bisa Ju, 100% jalan Ju, itu berarti suaranya mendem, maaf. ini lagi mendem gak mbak? Nggak, sekarang better. Oke betul. Jadi kan kalau kita udah belajar kalau misalnya kita tuh nggak bisa mengubah culture kalau misalnya kita nggak bisa mengubah sistem dan juga asumsi terutama dari leader-leader misalnya. Nah, habis itu posisinya kalau misalnya eh, beberapa program kecil itu juga uh, harus bisa. Maaf, maaf, maaf. Maaf. Belum deh, maaf, Mbak. Jadi, kan banyak banget program-program hati itu kayak belajar juga kayak kreativiti, kayak mungkin akhlak, kayak mungkin KWP. Itu tuh nggak bisa 100% jalan sesuai dengan mungkin KPI kita, kemauan kita. Karena posisinya sistem dan juga asumsi di sebuah perusahaan itu tuh belum bisa mengikuti IPP dan juga RWP yang kayak gitu. Itu sih Mbak. Nah kalau kayak gitu tuh bagaimana Mbak? Apakah kita tetap terus jalanin programnya kah? Atau mungkin kita harus nunggu sistem dan asumsinya berubah dulu kah? Itu Mbak. Bagus. Oke, aku coba memparafrase pertanyaannya ya. Maksudnya mengulang pertanyaannya. Semoga benar. Jadi, karena transformasi atau program-program culture itu dibutuhkan komitmen leaders gitu, tapi underlying assumption leadernya itu masih belum sesuai gitu ya, Jos. Sehingga harus mulai dari mana gitu, mau top down atau mau dari ya udah mulai aja dari bawah gitu. Oke. Nah itu memang tantangan yang real banget ya menurut aku, apa namanya, di perusahaan atau di organisasi yang mungkin masih em, masih top down heavy di hierarchical kayak gitu karena em, apa yang menjadi kepercayaan di level apa namanya atas itu tuh adalah ya harus dipercaya orang yang lain juga gitu. Tapi sebenarnya menurutku yang aku pelajari gitu ya. Sebenarnya memang harus ada role modeling itu tadi sih. Kan artinya RWP terus kemudian akhlak itu sebenarnya adalah amandat kan sebenarnya. Mandat dari eh, atas juga dan mau nggak mau leadersnya ini tuh harus menjalankan mandat juga kan dari atas. Sebenarnya itu salah satu positifnya, positif side-nya juga ya dari hierarchical organization di mana kalau once itu ada mandatnya adalah kamu harus menjalani RBP, kamu harus menjalanin apa core values akhlak dan lain sebagainya, kamu harus melaksanakan, ya berarti leadersnya juga harus ngikut gitu meskipun mungkin leadersnya masih questionable nih apakah underlying assumptions-nya itu udah sesuai atau enggak sama yang dituju gitu ya. Makanya somehow ada mismatch nih antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan kayak gitu. Nah, makanya menurutku salah satu yang perlu di approach nih Jos dari program-program culture tuh adalah program leadership role modeling gitu. Jadi instead of kita oke day to day atau regularly kita bikin tuh program-program event, terus kemudian sosialisasi, campaign itu bagus. Dan itu harus selalu kita lakuin karena itu akan jadi top of mind orang-orang kan. Tapi itu ingat itu masih di level artifak. Nah, apa yang lebih deeper lagi gitu ya, apa yang lebih berdampak lagi, berarti kita harus yang Joza udah sadari tadi, yakni adalah bagaimana kita bisa mentransformasi si leader-leader ini biar mereka bisa jadi role model untuk apa namanya si values, terus kemudian perilaku-perilaku yang diinginkan itu tuh bisa dilaksanakan gitu. Makanya kita harus touch di leadersnya. Nah, di program HC 2026
30 itu emang udah ada inisiatif strategis culture itu namanya adalah apa namanya strengthening leadership role modeling. Nah, salah satunya tuh juga sorry. Salah satunya yang sudah kita mulai itu yaitu tadi kayak program kita yang deep dive itu kayak gitu. Kita mau lihat gimana sih sebenarnya leaders tuh eh, apa ya namanya secara day to day itu tuh mereka develop others tuh gimana sih, gimana dia menjadi role model untuk timnya. Udah banyak belum sih sekarang leaders yang sudah menjadi role model gitu, karena nanti kita bisa lihat tuh apa namanya sebenarnya kondisi existing leadership kita tuh seperti apa, karena itu menjadi penting. Nah, setelah itu nanti kita bisa tuh tidak hanya di level apa sih namanya kompetensi leadershipnya aja, tapi kita juga harus internalize itu ke sistem HC kita gitu. Jadi bagaimana kita take accountability dari leaders kita untuk bisa menjadi role model gitu. Jadi kita nilai itu misalnya masukin KPI leadersnya atau apa, misalnya leadersnya dinilai dengan 360, misalnya dievaluate bagaimana dia bisa memberikan apa namanya menjadi role model untuk timnya untuk melaksanakan values atau culture yang memang sudah disyaratkan atau yang diinginkan kayak gitu. Jadi emang harus menyentuh di leadershipnya sih. Leadership tuh nggak cuma tadi tuh ya nggak cuma person tapi juga sistem, which is dari HC-nya juga gitu sih kalau menurutku. Jadi saranku adalah yaitu tadi kita bisa mengenhance dan mengembangkan program-program culture menjadi lebih ke arah sana sih Jos gitu. Semoga menjawab. Siap, terima kasih Mbak Adel. Sama-sama. Maaf suaranya hilang. Ada lagi nggak mungkin dari teman-teman culture atau teman-teman yang handle kompetensi misalnya. Misalnya mau cerita kesulitannya mendefinisikan kompetensi atau mengasas kompetensi. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Oh, itu ada model dari chat Mas Ibnu. Bagaimana kita mengukur keberhasilan perubahan budaya selain dengan survei? Oke. Pertanyaan yang sulit. Em, pastinya kalau dari aku sih selama ini yang kalau kuantitatif itu pasti apa namanya survei, artinya persepsi gitu ya dari survei. Tapi kalau yang lainnya misalnya, tapi ini lebih susah lagi sih, kita bisa melihat keterhubungannya. Salah satunya misalnya kayak tujuannya apa sih gitu. Tujuan kita membangun culture ini tuh perubahan budaya ini tuh apa gitu. Nah, apakah tujuan itu tuh tercapai gitu. Misalnya kita mau amanah gitu ya. Kita harus turunin si core values amanah itu menjadi sesuatu em, program atau apa namanya, bukan program ya, activity gitu ya, yang nyambung ke KPI atau pekerjaan orang atau pekerjaan di unit kerja gitu ya. Jadi bisa dilihat tuh ketercapaiannya, artinya menghubungkan antara values yang abstrak ini diturunin sampai ke level inisiatif di setiap unit kerja gitu. Dan kita lihat apakah itu tercapai atau enggak. Misalnya kayak kita misalnya amanah itu ada perubahan nih, apa namanya, orang jadi lebih amanah misalnya dengan menurunnya angka apa ya, laporan misalnya WBS, atau misalnya menurunnya laporan itu, tapi sebenarnya nggak serta-merta juga sih. Tapi bisa kayak gitu sih, kayak misalnya menurunnya apa namanya, yang laporan-laporan penyimpangan gitu misalnya. Itu misalnya orang bisa kita lihat ada peningkatan nih culture amanah kayak gitu. Jadi kita turunin itu menjadi indikator-indikator yang relate ke bisnis gitu. Contohnya apalagi ya? Kompeten gitu misalnya.
Kalau kompeten berarti salah satu indikatornya kita bisa lebih kompeten ya pastinya adalah kita bisa lebih banyak memenangkan tender misalnya. Terus kita lebih sedikit ada pekerjaan rework misalnya. Ada misalnya lagi ya. Oh ya, misalnya kita HPP-nya lebih hemat atau lebih sedikit gitu ya, kita bisa melakukan efisiensi HPP. Itu artinya orang tuh artinya ada perubahan budaya menjadi lebih kompeten gitu, karena kita lebih kompeten dalam apa tuh namanya itu tadi memenangkan kontrak, menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang terbaik, kayak gitu-gitu. Dan melakukan efisiensi dan lain sebagainya. Jadi kayak si values yang atau culture yang tadi tuh masih bersifatnya abstrak, indikator perilakunya juga abstrak, itu harus diturunin ke matriks-matriks indikator-indikator bisnis yang bisa diukur. Kayak gitu sih selain survei ya. Gitu. Dan menurutku selain itu juga 360 evaluation sih. Itu pun harus yang netral, harus yang objektif gitu ya. Memastikan bahwa sistem 360 evaluation itu tuh em, apa ya tidak mempengaruhi kinerja dan lain sebagainya dan tidak mempengaruhi apa tuh namanya hubungan sosial. Itu juga suatu culture yang harus dibangun juga gitu loh bahwa em, alat-alat evaluasi ini itu bukan yang mau menjatuhkan atau bukan yang mau mengasas kamu dan menjatuhkan kamu, tapi justru ini tuh jadi alat untuk improvement. Itu kan sesuatu yang menjadi stigma yang menjadi problem selama ini ya. Apa namanya, ketika kita di assess kita pengennya nilainya bagus gitu karena itu adalah citra. Eh, apa nilai hasil survei yang bagus itu sama dengan citra dari pemimpin unit kerjanya atau apa gitu, sehingga tidak mencerminkan kondisi eh, yang sebetulnya gitu. Nah, itu juga perlu terus dikampanyekan hal tersebut bahwa em, hasil-hasil evaluasi, hasil-hasil survei itu adalah untuk demi kepentingan continuous improvement. Itu sih mungkin salah satu solusinya. Kalau misalnya tadi pertanyaan Mas Ibnu tadi meragukan hasil survei culture gitu ya sebenarnya. Apakah itu benar-benar bisa mencitrakan kondisi yang sebenarnya gitu sih. Semoga menjawab ya Mas Ibnu. Siap, terima kasih Mbak Adel. Teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang mau ingin didiskusikan ataupun ditanyakan. Ada yang sering hmm, ini nggak sih terkendala, bukan terkendala sih, mengalami tantangan misalnya apa ya, menerjemahkan kompetensi dalam apa ya, oh atau menggunakan kompetensi untuk eh, mendesain pembelajaran misalnya tuh. Ada yang mau sharing nggak? Pernah nggak ada yang lakuin kayak gitu? Misalnya eh, kita lakuin tuh learning need analisis, itu kan pasti dari kompetensi juga ya, standar kompetensinya seperti apa. Itu yang kemarin kita lakuin juga ya, Sena, di program ini gitu. Kita define kompetensi teknisnya seperti apa, terus kita lakukan self-assessment. Memang self assessment itu bukan ideal ya teman-teman, bukan bukan mendefinisikan kompetensi kita existing gitu, tapi itu adalah persepsi individu terhadap apa namanya standar kompetensi yang teman-teman lihat kan. Nah, tapi secara praktikal em, mungkin bisa menjadi pilot tuh untuk yang bagaimana kita bisa mendesain program-program pembelajaran ke depannya gitu. Ada yang mau sharing nggak? Ada yang pernah juga melakukan hal serupa nggak? Melihat dulu gap kompetensinya di mana, terus kemudian mendesain pembelajaran dari hasil gap kompetensinya seperti itu. Itu kira-kira apa kesulitannya? Paling kalau dari pemetaan yang program ini Mbak Adel, kemarin kesulitan yang dihadapi adalah memang kan karena dari kompetensi ini kan banyak banget ya, dari modelnya dan juga pengklasifikasiannya. Nah, memang tantangannya kemarin adalah memahami betul satu persatu sekiranya mana-mana aja yang inline dengan kebutuhan dan juga gap dan atau kekurangan dari teman-teman yang ikut program ini. Seperti itu, Mbak Del. Iya, thank you, thank you Sen sharingnya. Bener ya, karena
kemarin ini sharing juga karena nyambung dengan kompetensi mendesain apa namanya kebutuhan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan juga teman-teman karena mungkin ada gap kompetensinya tapi sebenarnya apakah dibutuhkan di pekerjaannya yang kayak gitu-gitu ya. Terus apakah dibutuhkan pada pengembangan karir setelahnya kayak gitu misalnya. Dan ke depannya pembelajaran atau apa ya learning itu kan lebih personalized ya. Jadi kayak kita sendiri sebagai individu yang tahu kebutuhan pembelajaran kita tuh apa aja gitu. Jadi kita apa namanya punya the authority untuk menentukan kita pengen belajar apa sih gitu. Meskipun kita dari perusahaan dari HC juga tetap ngasih koridor. Maksudnya apa namanya career path-nya itu ke sini. Kalau mau career path-nya ke sini berarti kompetensi yang harus di acquire, harus di apa namanya dapatkan tuh eh, ini ini terus levelnya ini gitu. Jadi kita tetap harus ngasih guideline itu. Gitu. Ada lagi nggak teman-teman? Silakan teman-teman kalau mau ada yang didiskusikan atau pengen ditanyakan. pengen dengar sharingnya dari siapa ya? Kak Alfa yang lagi open cam. Tes tes bagus. Ya Cerita Kak, culture atau kompetensi dong Kak Alfa. Knowledge culture gitu, learning culture yang selama ini di handle. sebenarnya mungkin ini aja sih sharing aja benar salah satu implementasi culture jujur sangat sulit dan pasti sebuah inisiasi itu tidak mudah untuk diterapkan termasuk juga dan juga terkait KM ya itu nggak bisa dimungkiri yang seharusnya yang idealnya yang best practice-nya itu eh, belum bisa terimplementasi dengan baik seperti itu. Banyak faktor yang mempengaruhi tadi ya salah satunya juga bilang juga apa top manajemen harus apa bisa mencontohkan, bisa mengendorse, bisa mengencourage orang-orang. Terus dari sisi kadang eh, culture jadi apa ya jadi kadang nice to have gitu maksudnya ya kita tahu di apa sih disosialisasikan, digembur-gemburkan, di apa ya, diaktifasi, tapi kadang pada kenyataannya tidak semudah itu ya menginternalisasi dan bahkan apa semua orang berada di level eh, level pemahaman, pengetahuan eh, apa bahkan implementasinya itu yang sama gitu. Sangat berbeda-beda termasuk kayak itu KM itu juga jadi ya kadang kalau nggak orang nggak concern gitu ya terhadap inisiatif tersebut culture apapun itu ya karena kan membahasnya culture apapun ya konteksnya itu jujur eh, sangat sulit gitu. Eh, di KM pun mengalami hal serupa gitu baik di RWP ataupun mungkin anak sendiri yang bahkan punya waktu itu ya sekarang yang kemarin itu jadi top apa ya top dari Kementerian BUMN ya yang salah satu yang top itu bahkan mengalami kesulitan serupa jadi menurutku itu jadi PR kita bersama sebagai apa ya salah satu apa ya divisi atau misalnya yang emang mengelola human capital untuk bisa menginternalisasi dan eh, apa ya teman-teman itu bukan hanya kan tahu tapi juga memang untuk apa mengimplementasi atau melakukan setiap hari atau dalam keseharian gitu sih yang pada akhirnya sebenarnya tujuannya tergantung ya balik lagi misalnya kait ya RWP implementasi RWP dan apa ya zero apa ya apa yang minimnya apa ya pelanggaran di CKM gimana implementasinya KM pengetahuan sehingga memang membantu organisasi atau perusahaan lebih efektif. Sharing. Ya, setuju sih. Jadi PR-nya adalah itu tadi ya Kak, menginternalisasi culture-nya biar benar-benar dilakukan gitu ya. Gak cuma sampai level knowledge aja. Dan dilakukan pun misal kayak KM gitu. Kita banyak tuh melakukan dan menurutku sekarang udah sangat keren gitu ya. Budaya belajar
knowledge sharing, knowledge management itu menjadi salah satu budaya yang udah thriving banget di HK gitu. Nah, tinggal nanti bagaimana si budaya itu tadi bisa terhubung tuh ke maksudnya diukur tuh dampaknya, impactnya gitu kan. Jadi nggak hanya sampai di level activity, tapi bagaimana itu tuh bisa menjadi budaya yang continuous dan benar-benar bisa berdampak ke perusahaan gitu kali ya. Iya, Pak. Ada lagi nggak? Silakan teman-teman. Mas Kun cerita dong. Kemarin susahnya bikin kompetensi teknis gimana Mas Kun? Lagi sibuk Mas Kun. Aprinda, Bu Emi, ada yang mau ditanggepin? Aprinda, Bu Emi. Ada, aku mau, nggak tahu ya ini bingung, bingung bertanya apa diskusi ya. Sebenarnya aku Diskusi tuh, aja. iya iya, kan kemarin juga model ikutan itu ya, assessment center, asesor itu kan. Terus sebenarnya sangat merasakan tuh adalah bagian dari kompetensi kita yang integrity sih Mbak. Itu kayak, kayaknya rasanya kalau dilihat dari key behavior-nya, itu juga agak agak sulit ya gitu. Maksudnya untuk apakah itu masih relevan itu Ukur. menjadi suatu kali ukur, terus relevan Mm, masih relevankah menjadi suatu kompetensi kayak gitu. mm, mm, Nah, mm. hmm, gimana ya? Menurut Mbak Adel sendiri gitu, atau mungkin teman-teman yang udah pernah nyusun kompetensi nih, apakah si integritas ini masih relevan dijadikan suatu kompetensi itu, atau itu justru yang kayak kemarin kata Pak Syahrul sebagai prasyarat di awal sebelum seseorang misalkan dimasukin assessment center gitu, syaratnya dia misalkan tidak pernah ada catatan buruk kayak gitu, atau tidak pernah ada sanksi yang dia dapatkan sama bekerja untuk melihat kalau dia itu adalah karyawan yang berintegritas gitu. Ya, setuju sih Nin kalau kemarin tuh itu juga jadi pertanyaan juga ya yang kita juga masih pikirin bareng-bareng nih. Jadi sarana diskusi juga. Kalau integrity itu kan kalau kompetensi itu harus yang observable ya. Ada actionnya, terus kayak bisa dilihat. Kalau kemarin kita lakuin apa tuh namanya job simulation gitu kan. Terus kita misalnya mau menilai apakah orang ini berintegritas atau enggak ketika melakukan job simulation tuh gimana gitu kan caranya misalnya lewat FGD atau lewat apa namanya misalnya yang intray gitu kan Analisis ya. problem analisis gitu kan integrity itu kan eh, nggak observable gitu ya kecuali kamu ditanya lewat interview terus menceritakan ya BEI lagi kan jatuhnya bukan assessment center. Eh, oh ya mungkin teman-teman juga sebagai konteks selama ini apa sih BEI behavioral event interview itu sing selama ini kita lakuin itu teman-teman kalau lagi assessment kita ditanyain sama psikolog gitu kan. Em, Pakai STAR method gitu kan, status, situation, task, action, result gitu ya. Pernah nggak disuruh menceritakan kejadian misalnya, pernah nggak kamu di dalam situasi seperti ini, apa yang kamu lakukan, kayak gitu kan biasanya psikolognya nanya kayak gitu ya. Itu namanya BEI. Tapi kalau assessment center itu bedanya, tadi kan hanya aku sebutin aja ya. Kalau assessment center tuh bedanya adalah harus ada apa namanya job simulationnya. Terus kemudian juga ada problem analisisnya. Jadi bisa melihat bagaimana eh, apa namanya seseorang itu tuh berpikir dan memecahkan masalah. Terus kemudian bagaimana orang itu tuh bisa melakukan simulasi pekerjaannya gitu. Nah, job simulation itu biasanya kalau di leadership apa namanya
ya di level-level leadership itulah ya. Itu tuh ada namanya intray assessment. Intray assessment tuh kamu ceritanya dapat apa tuh namanya? Banyak tugas gitu ya, banyak disposisi, memo dinas gitu kan. Banyak yang harus kamu tanggapi gitu ya, email, surat, SMS dan lain-lain dan kamu harus merespon itu. Nah, meresponnya itu dengan mendelegasikan pekerjaanmu gitu ya. Eh, jadi bukan yang kayak ngerjain sendiri, tapi harus mendelegasikan pekerjaan. Nah, intinya kayak gitu loh. Intinya simulasi pekerjaan yang menjadi job targetnya. Itu kalau assessment center. Dan satu lagi ada FGD gitu ya. Tapi em, di kita, di assessment center yang kita lakukan di Utama Karya itu belum pakai FGD. Dulu pernah ada, tapi sekarang nggak pakai FGD. Nah, pakainya adalah CBI. Jadi kombinasi antara assessment center dan juga behavioral event interview itu tadi. Sebenarnya nggak salah, tapi eh, ya berbeda metode aja sebenarnya harusnya gitu ya. Hmm, karena behavioral event interview itu lebih ke apa namanya menceritakan atau apa namanya ya ini menceritakan ya membuktikan kamu bisa bekerja enggak dari pengalaman di masa lalumu gitu. Itu bisa kalau kata Pak instruktur kita ya bisa membuktikan sekitar 65% lah memprediksi kamu bisa bekerja di masa depan sekitar 65%. Tapi kalau pakai job simulation, FGD, sama problem solving itu jadi sekitar 70 sampai 75% bisa memprediksi kamu bisa bekerja atau melakukan pekerjaan itu atau kamu kompeten gitu. Nah, makanya tadi dari konteks assessment tadi itu, dari konteks apa namanya assessment tools tadi itu, gimana nih caranya kita bisa eh, melihat atau membuktikan bahwa seseorang itu kompeten di kompetensi integritas selain dari behavioral event interview ya kan selain dari ditanyain pernah nggak kamu mengalami kejadian di mana kamu apa namanya ada di persimpangan kamu harus memilih antara apa namanya misalnya perilaku yang nyimpang tapi menguntungkan atau tetap ada value tapi itu atasanmu dan lain sebagainya. Biasanya kan ditanyain kayak gitu kalau terkait integrity. Tapi bagaimana kita bisa membuktikan itu di apa namanya lewat job simulationnya itu kan susah ya. Nah itu tadi poinnya atau untuk memberi konteks dari pertanyaan Ninda itu tadi tuh seperti itu. Ya itu tadi sih kalau menurutku sih mungkin perlu ada tools yang lain untuk apa namanya menilai integrity ini tadi ya. Tapi Nin selama apa ya assessment center kita masih pakai BEI itu masih bisa dilihat sih. Cuma kayak apa namanya itu jadi salah satu poin penting juga lagi di Danantara poin integritas itu. Jadi harus kita terjemahkan sih mau nggak mau. Itu sih. Tapi itu juga jadi questionable tadi. Tapi itu kan once again itu apa ya? Lebih ke practicality assessmentnya gitu kan ya Nunya. Tapi by prinsip kita tetap harus ngetes nih apakah orang tuh berintegritas atau enggak. Tapi toolsnya mau pakai apa atau itu apakah mau diterjemahkan jadi kompetensi atau enggak. Nah itu harus kita evaluasi lagi itu sih. Aku nggak jujur aku kayak nggak bisa memutuskan atau eh, berat ke atau mau kita hilangkan atau enggak sih. Tapi mungkin ada yang lain teman-teman. Kalau menurutmu gimana nih? Ada Tadi Mbak Dewi possibility bilang integrity. ternyata dari Danantara juga itu menjadi poin yang penting harus untuk diturunkan. Oh ya berarti tetap harus ada, tidak bisa Iya. itu digantikan gitu. Berarti kan masih tetap harus dijalankan. Cuma Mm-mm. emang jadi kayak agak mengganjal aja sih. Mm, benar-benar. Tapi itu kan once again dari bak dan antara itu kan arahan ya kayak gimana ya menciptakan talent yang berintegritas profesional dan apa ya aku lupa integritas profesional dan berorientasi pada pengabdian kalau nggak salah kayak gitu. Nah, eh, poin integritasnya ini kan mau kita turunin jadi value atau mau kita turunin jadi kompetensi itu kan tergantung kita kan setiap perusahaan gitu kan sebenarnya. Atau kita mau turunkan lagi itu jadi sebuah kompetensi yang observable gitu misalnya. Jadi bukan integritas tapi kompetensi apa yang observable yang menunjukkan integritas gitu misalnya. Nah itu Jadi juga masih bisa ada salah ruang satu. itu untuk diperbaiki ya Mbak sebenarnya.
karena di Menurutku sih, kenyataannya nggak ketipak itu harus menjadi salah satu kompetensi di perusahaan iya sih. kalian gitu ya. Arahannya sih bukan menjadi kompetensi ya, tapi itu menjadi apa sih, nilai ya, menjadi Nilai. pedoman gitu sih ya. Nah, tadi tuh makanya dari nilai, dari desired value tadi itu diturunkan menjadi kompetensi, itu kan akhirnya ranah dari perusahaan ini kan, mau menurunkannya jadi kompetensi apa enggak gitu. Itu sih. Iya. Thank you Mbak Del. Thank you discussionnya. Ada pertanyaan dari Mas Agus. Mengapa orang yang kompeten belum tentu berkinerja tinggi dalam pengalaman? Faktor apa yang selain kompetensi yang paling mempengaruhi kinerja? Bagaimana organisasi bisa memastikan kompetensi benar-benar berdampak pada KPI? Oh, pertanyaannya susah banget. Dan kompetensi apa saja yang diperlukan dalam KPI? Tadi tuh Mas, kalau ini ya, mungkin nanti Ninda atau teman-teman yang ikut assessment center, kemarin yang asesor itu bisa nambahin ya, ini kayaknya kemarin dibahas juga. Jadi misalnya ada orang yang kompeten gitu, tapi tadi kan ada tiga itu ya Mas ya, ada tiga faktor ya. Pertama ada people atau kompetensinya, kedua ada role atau yang role itu tuh tadi punya authority, ya kan? Role itu tadi membawa authority. Yang satunya lagi adalah position yang tadi itu dampaknya adalah responsibility. Ntar aku share aja biar kebayang. Kelihatan ya? Nah, salah. Sorry, sorry. Ini Mas Agus. Jadi, karena faktornya ada tiga Mas Agus selain kompetensi, yaitu adalah tadi itu em, role, authority dan juga responsibility. Orang punya kompetensi, tapi tidak ditempatkan pada posisi yang tepat atau tidak memiliki role atau authority yang tepat. Nah, sehingga dia jadi nggak bisa apa namanya mengeluarkan kompetensinya dengan maksimal atau optimal, sehingga tidak terjadilah itu kinerja atau tidak bisalah itu mencapai target gitu. Misalnya kompetensinya adalah kita itu HC gitu ya, misalnya kompetensinya HC, tapi aku disuruh jadi cost estimator gitu kan, positionnya. Responsibility-ku adalah menghitung biaya gitu ya untuk tender gitu. Ya aku jadi nggak bisa gitu kan, nggak cocok karena aku berkompeten, tapi aku kompetensinya adalah kompetensi HC, nggak cocok dengan positionku kayak gitu. Atau misalnya apa ya? Aku kompetensinya misalnya apa ya, aku tuh jago gitu ya, misalnya aku jago, kalau kemarin tuh dikasih contohnya gini, ada eh, orang punya ladang gitu ya, ada orang punya ladang. Terus habis itu ada bapak namanya Pak Amin gitu ya. Si Pak Amin ini tuh jago banget tuh. Pak Amin itu petaninya lah ya, si petaninya itu. Pak Amin itu kalau disuruh nanem eh, atau disuruh ya nanam sayuran, nanam buah-buahan gitu ya di ladang itu jago banget gitu kan. Nah, karena si Pak Amin ini jago banget, si yang punya ladang ini, terus habis itu nawarin lah tuh ke Pak Amin. Nah, apa namanya? Pak Amin sekarang kamu naik pangkat deh Pak Amin, jadi apa mandor ya yang mengelola petani-petani di bawahnya, yang mengelola petani-petani yang kerja di ladang saya gitu. Jadi Pak Amin jadi mandor, jadi Pak Amin udahlah nggak usah lagi nanem. Sekarang Pak Amin tinggal apa namanya ngajarin aja tuh si mandor-mandor apa petani-petani yang lain tuh biar bisa berkinerja tinggi kayak Pak Amin. Nah, ternyata apa? Ternyata Pak Amin ini setelah disuruh mengelola petani-petani nggak bisa karena kompetensi dia adalah nanam, bukan transfer knowledge, bukan ngajarin, bukan apa namanya tadi mengelola petani-petani biar berkinerja tinggi gitu. Jadi meskipun Pak Amin ini punya authority yang lebih baik gitu ya, tapi ternyata nggak cocok gitu sama kompetensinya dia. Nah kayak gitu. Akhirnya Pak Amin jadi nggak berkinerja, akhirnya malah produksinya tuh nggak sesuai lah tadi ceritanya gitu. Tapi semoga bisa memberikan gambaran ya. Intinya adalah faktor-faktornya itu tadi meskipun punya kompetensi tapi harus role fit dan juga position fit sehingga itu tuh bisa
menciptakan effective behavior yang kemudian menciptakan kinerja yang tinggi gitu, Mas Agus. Jadi kalau pertanyaannya tadi apa saja apa tadi dalam faktor apa yang selain kompetensi tadi udah ya. Bagaimana organisasi memastikan kompetensi benar-benar berdampak ya. Tadi tuh berarti kita harus menempatkan orang pada eh, role yang tepat tadi ya role fit gitu ya. Eh, sesuai dengan apa namanya yang disyaratkan kompetensi yang disyaratkan itu. Misalnya kita merotasi orang ya, kita punya batasan namanya job family gitu ya. Job family itu kan memastikan bahwa pekerjaan atau job itu tuh memiliki eh, apa ya kesamaan skill gitu ya atau misal pun skillnya berbeda itu tuh punya apa ya transferable skill lah jadi skillnya tuh masih bisa ditransfer lah kita masih bisa belajar cepat gitu misalnya job family HC gitu atau job family relationship building gitu ya. Em, itu beda job family sih sebenarnya kompetensinya beda gitu. Kalau misalnya job family HC kan ada misalnya HC development, HC apa ya, misalnya yang bagian performance, ada yang bagian HC perencanaan strategis gitu ya. Itu kan punya skill dan kompetensi yang beda-beda, tapi mereka satu job family, mereka punya kesamaan skill lah ya dan kesamaan knowledge gitu. Jadi kalau kita diputar di satu job family, udah pasti kita apa namanya fit gitulah ya. Eh, seperti itu. Nah, ada juga nih kalau yang kemarin kita bikinnya cluster job family. Cluster job family itu misalnya ada dua job family yang berbeda, tapi sebenarnya skillnya tuh masih bisa lah ditransfer, khususnya soft skillnya gitu. Contohnya adalah yang tadi itu saya sebutin relationship building sama human capital management gitu. Relationship building tuh contohnya ya dari apa namanya sekper gitu ya sama HC makanya dua divisi ini tuh kan sering tuh tukar-tukaran orang gitu karena skillnya tuh masih transferable gitu. Nah, itulah peran HC gitu ya, memastikan bahwa ketika kita menempatkan orang, mendeploy, ya, melakukan rotasi, promosi, demosi, itu ya sesuai sama itu tadi kebutuhan kompetensinya di jabatan itu sesuai juga dengan role-nya atau authority-nya seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan sehingga orang itu bisa berkinerja sesuai gitu atau berkinerja sesuai yang diharapkan. Karena banyak juga yang orang tuh sebenarnya jago nih di bidang A gitu, tapi ditempatin di tempat yang salah, akhirnya dia nggak perform kan kayak gitu. Gitu sih mungkin Mas Agus semoga menjawab Sip, apakah terima kasih Mbak menjawab. Adel. Silakan Ya tadi jam. Mbak Aprin sempat Oh ya Mbak unmute, Adrian silakan. mute lagi. Oke, selamat sore. Mbak Dia mau Mm-mm. nanya, kalau perusahaan itu udah harus ngevaluasi ulang budaya itu karena apa ya? Maksudnya, apakah karena mungkin ada pergantian, sekarang kita kan di BUMN tuh, apakah karena kita udah di bawahnya Danantara, kita harus mengevaluasi ulang budaya kita? Atau mungkin karena kita berubah nih proses bisnisnya atau seperti apa, Kak? Makasih. Ya, thank you Prin. Sorry. Nah, kita tuh mengevaluasi culture itu tergantung dari menurutku itu tadi sih bisnis strategi sih. Kita tuh mau ke arah mana. Pada akhirnya semua itu culture itu kalau aku belajar culture itu pada akhirnya tetap harus menjadi eh, apa ya pendukung dari tujuan strategis perusahaan itu sendiri visi misi gitu ya. Nah, kita tuh visi misinya tuh mau jadi apa sih? Nah, kita juga harus punya culture, values yang mendukung terhadap visi dan misi itu gitu. Nah, benar kata kamu tadi kita udah punya kita sekarang di bawah Danantara. Danantara pasti punya aspirasi lah ya. BUMN ini tuh pengen dijadiin seperti apa. Contohnya sekarang dia tadi tuh dia pengen integritas, terus profesional, terus berorientasi pada pengabdian, terus ada lagi values tentang gimana kita bisa mengintegrasikan antara ini employee experience, customer experience, dan business experience. Itu artinya apa? Artinya kita harus balik lagi memperkuat yang namanya customer focus. Kompetensi customer focus. Karena apa? Karena tadi itu salah satu nilai yang ingin di eh, apa namanya kembangkan oleh Danantara adalah
berorientasi pada pengabdian gitu. Nah, sehingga customer focus ini jadi salah satu nilai dan nanti mungkin diturunkan jadi kompetensi yang penting. Nah, nah, bentar. Itu jadi kita harus mengevaluasi lagi nih kepada culture kita existing gitu. Apakah culture kita existing itu tuh sudah mendorong customer focus ini tadi. Nah, customer focus ini tadi kan misalnya budaya-budaya yang menjadi atau mendukung customer focus itu apa sih gitu ya. Kalau di kita kita bisa bilang tuh amanah gitu ya. Kalau kita dikasih amanah dari customer kita, siapapun itu ya customernya eksternal maupun internal kita mendeliver dengan sebaik-baiknya gitu kan misalnya kayak gitu. Oh berarti masih cocok nih. Berarti kita perlu mengevaluasinya mungkin lebih kepada mengintegrasikan atau mengalignkan gitu ya, bukan yang kayak merubah dengan total gitu. Tapi ada juga print misalnya yang arahnya tuh kita mau transformasi digital, kita mau lebih AI based, kolaboratif dan lain-lain. Kita pengen menjadi perusahaan yang full automation gitu misalnya ya. Nah, berarti kita juga harus mengevaluasi nih budaya apa yang tadi tuh yang aku bilang contoh kasusnya Kementerian Keuangan itu yang data driven. Culture apa atau aspek-aspek dalam culture apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung inisiatif strategis perusahaan atau organisasi tersebut gitu. Nah, mungkin secara value nggak diubah ya, tapi secara aspek-aspeknya apa aja nih yang perlu ditingkatin. Nah, itu yang makanya tadi kita lakuin si OCHAI itu tadi, apa namanya, untuk melakukan assessment nilai-nilai organisasi yang perlu ditingkatin, kayak gitu. Mungkin itu sih, Prin. Jadi kalau sesering apa, menurutku nggak ada patokannya sesering apa atau berkala atau seperti apa. Tapi tetap patokannya tuh pada visi, misi, strategis perusahaan dan kalau kita berarti pemegang saham gitu ya. Dan apabila kita ada inisiatif strategis atau transformasi yang besar yang mendukung, yang membutuhkan apa ya, dukungan culture yang kuat untuk ke arah sana. Itu sih, Prin. Jadi patokannya tetap bukan periode tapi arah strategis gitu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Aku boleh izin nyolokin bentar nggak sebentar? Oke, ini mungkin dari Bu M, mungkin pertanyaan terakhir kali ya, San, atau ada lagi. Izin Iya, bertanya, betul, Kak Mbak. Adel, jika efektif behavior lahir dari kombinasi person role position, menurut Kak Adel, hmm, bagaimana organisasi memastikan bahwa kegagalan kinerja yang terjadi tidak selalu dibebankan ke masing-masing individu, tapi juga harus dilakukan evaluasi dari sisi desain role, penempatan posisi, boleh diberikan penjelasan tahapan apa saja yang dievaluasinya. Oke. Wah, pertanyaannya Bu Emi susah. Betul sih Bu Emi. Menurut menurut aku memang orang yang kurang berkinerja itu tadi kan nggak hanya semata-mata salah personnya tadi ya, tapi ada berbagai kombinasi mungkin salah penempatan, mungkin salah apa namanya role-nya dan lain sebagainya. Evaluasinya, nah tapi sejujurnya gitu ya, kalau boleh jujur-jujuran, kan belum banyak ya yang menyadari hal ini ya mungkin ya Bu Emi karena banyak mungkin atasan gitu ya yang secara serta-merta gitu ya, ah dia nggak deliver pekerjaan, ah dia nggak berkinerja, ah dia ini, oh dia nggak kompeten gitu. Akhirnya dibalikin ke HC kan biasanya kayak gitu ya. Dia nggak perform gitu. Menurut kami, menurut kita, menurut aku sih, kita perlu juga menyadarkan ini tadi ya, peran leaders itu menjadi sangat penting gitu. Menyadarkan bahwa sebetulnya tanggung jawab dari apakah seseorang itu bisa berkinerja baik atau tidak itu akhirnya juga ada pada leadersnya gitu. Jadi bagaimana leaders ini bisa memberikan tugas dan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, misalnya seperti itu. Terus kemudian ya menempatkan dia diberikan role yang sesuai dengan kapasitasnya seperti itu. Nah, jadi tidak serta-merta nih kita kemudian ngejudge dia nggak kompeten gitu. Jadi ada peran leaders juga di situ untuk
melakukan pembinaan gitu ya, Bu. Sehingga tidak serta-merta kita judge kinerjanya tidak baik. Di sisi lain, kita dari HC juga perlu tadi tuh ya memberikan eh, guideline yang jelas gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan kinerja yang baik itu seperti apa. Terus kemudian tadi ya memastikan bahwa penempatan orang itu juga itu kan tadi, bentar ya, izin ya. Itu kan salah satu bentuk langkah preventif juga ya, agar tidak ada tuh tadi mismatch antara eh, kompetensi dan juga role dan position seperti itu. Nah, cuma memang mungkin nanti ada teman-teman yang pengen sharing atau nanti kita sharing lagi gitu ya di selanjutnya mungkin di talent management bahwa terkadang penempatan orang itu kan belum by design ya. Masih by request, masih berdasarkan apa ya permintaan gitu ya. Masih berdasarkan apa ya kita bisa bilang reaktif gitu ya. Misalnya ada permintaan ini harus dipindah ke sini dan lain sebagainya gitu. Sehingga ya itu tadi kita jadi sebagai HC jadi kurang bisa tuh melakukan preventif itu. Maksudnya apa namanya? Kayak tetap memastikan bahwa orang tuh tetap di jalurnya itu loh, track di jalurnya. Nah, makanya yang bisa kita lakukan adalah itu tadi career path. Kita punya career path yang lebih jelas lagi. Orang tuh pengembangannya tuh ke arah mana, kompetensinya dikembangkan ke arah mana. Terus misalnya dari career path tersebut kan ada tuh gap kompetensi yang diidentifikasi gitu ya. Misalnya mau ada career progression, ada pengembangan karir, gap kompetensinya tuh apa aja kayak gitu. Jadi sebelum gap kompetensi itu misalnya bisa dipenuhi atau misalnya ada perencanaan yang terstruktur untuk memenuhi gap kompetensi tersebut, maka ya seseorang itu sebaiknya tetap dipindahkan ya sesuai dengan role dan juga kompetensinya seperti itu sih. Itu tadi sih. Jadi kita dari HC ya preventionnya harus punya career path yang jelas, dibatasi dengan job family itu tadi. Terus kemudian dalam mendeploy itu jadi juga memperhatikan tadi itu ya apa namanya kesesuaian. Terus peran leadership itu juga penting dalam melakukan pembinaan, melakukan assignment tugas itu juga yang sesuai kayak gitu sih. Mungkin ada banyak hal sih eh, Bu Emi yang bisa kita lakukan untuk memastikan hal tersebut. Mungkin bisa sharing juga yang lainnya selain itu tadi, selain by system, by leaders itu. Sama-sama, sama-sama Bu Emi. Nah, ya, ini kalau dari Mas Agus ini berarti seseorang harus memiliki tanggung jawab dan wewenang selain punya kompetensi. Ini maksudnya tanggung jawab dan wewenang yang pas ya, yang fit. Selain punya kompetensi yang fit, punya tanggung jawab dan wewenang yang fit. Gitu. Oke, itu aja sih mungkin. Saya suaranya udah habis, mohon maaf. Siap. Ada Oke, yang Mbak lain? Del, mungkin itu diskusi ataupun pertanyaan terakhir di sesi pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement yang ingin Mbak Del sampaikan. Udah sih mungkin. Terima kasih teman-teman untuk sharing. Ini perdana nggak sih, Sen? Iya, betul. Iya. Harapannya sih forum-forum kayak gini tuh lebih sering ya, biar kita tuh bisa lebih banyak sharing apa yang kita tahu. Pasti aku yakin teman-teman di sini juga banyak yang punya hal yang apa ya bisa di-share gitu, yang lebih dari aku juga gitu. Jadi kita bisa saling belajar satu sama lain. Jadi harapannya sih tadi bukan forum tanya jawab, tapi kayak saling oh sharing nih kayak gini-gini gitu. Nanti next ke depannya semoga di besok tuh ada apa sih performance ya. Iya, betul. Nah, besok performa semoga lebih ini lagi juga ya apa namanya interaktif dan hidup juga untuk apa namanya forumnya gitu dan kita ciptakan komunitas-komunitas praktisi HC ini ya di kita-kita ini semoga jadi benar-benar sarana buat kita saling belajar satu sama lain sih gitu. Mungkin itu aja sih. Nanti kalau ada yang perlu ditanyain lagi, gampang lah bisa ke meja. Gitu aja teman-teman. Sip. Terima Oke, kasih. sekali lagi terima kasih banyak Mbak Del atas penyampaian materi terkait kompetensi dan juga kultur manajemen. Semoga materi-materi yang disampaikan oleh Mbak Del dapat meningkatkan dan juga menambah pemahaman teman-teman terkait kedua kompetensi yang telah disampaikan tadi.
Seperti yang disampaikan Mbak Adel juga tadi, kalau misalkan ada yang dirasa kurang dan ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan tapi belum ditanyakan, bisa langsung menjapri Mbak Adel atau menghampiri Mbak Adel langsung di mejanya di lantai 8. Sekali lagi, terima kasih Mbak Adel dan teman-teman yang sudah hadir. Izin agenda siang hari ini ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mbak Adel, terima kasih Sena. Terima kasih Thank you teman-teman semua. all. Baik, Jennifer.